Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini teman-teman dari kelas 4A akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, produsen, distributor, distribusi, konsumsi, dan konsumen. Mudah-mudahan di antara mereka menjadi entrepreneur yang luar biasa. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita yang putra, yuk kita dengarkan penjelasan mereka dari teman-teman kita yang putri dari kelas 4A yang keren. Ini dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifataya Kamila. Saya dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan jenis pekerjaan dalam satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, yaitu menghasilkan barang, distribusi, yaitu menyalurkan barang, dan konsumsi, yaitu adalah menggunakan barang. Pelaku kegiatan ekonomi terdiri atas produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang. Distributor adalah orang yang menyalurkan barang, dan konsumen adalah orang yang menggunakan barang. Pada gambar berikut ini adalah contoh kegiatan ekonomi. Gambar 1 dan 2 adalah perkebunan teh dan pabrik pengolahan teh. Pelaku kegiatan ekonominya adalah produsen. Produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan nama kegiatannya disebut produksi. Pada gambar ketiga dan pada gambar keempat adalah produk teh didistribusikan ke pasar dan teh dijual di pasar tradisional atau swalayan. Pelaku kegiatan ekonominya adalah Distributor adalah orang yang menyalurkan barang dan nama kegiatannya adalah distribusi. Pada gambar kelima adalah air teh diseduh dan siap untuk diminum. Pelaku kegiatan ekonominya adalah konsumen. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan nama kegiatan ekonominya adalah konsumsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radita Tifa Azalin dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Dalam skema berikut ini, pada gambar pertama dinamakan proses atau tahap produksi, di mana petani sayuran di sini disebut produsen atau penghasil. Tanaman sayuran akan ditanam dan dirawat secara teratur oleh petani sehingga tumbuh subur dan siap dipanen. Kemudian pada gambar kedua, sayuran yang siap dipanen akan dipanen oleh petani. Hasil panen ini dinamakan hasil produksi. Pada gambar ketiga, hasil panen tadi diantar oleh supir pengantar yang disebut distributor yang bertugas mendistribusikan hasil panen tadi atau menyebarkan ke penjual-penjual sayur. Contohnya bisa kita lihat pada gambar keempat, yang mana dalam gambar juga terjadi proses distribusi ke pelanggan atau konsumen, yaitu dari penjual di pasar ke ibu pembeli sayur. Dan terakhir atau gambar kelima adalah tahap konsumsi. Sayuran yang sudah dibeli tadi diproses dan dimasak hingga menjadi layak untuk kita konsumsi. Demikian, terima kasih penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Kalila Putri dari kelas 4A. Hari ini saya akan menjelaskan proses pada penjualan sayuran kangkung. Contoh kegiatan ekonomi pada sayur kangkung. Pertama, sayur kangkung ditanam oleh petani. Dalam hal ini, petani sebagai produsen karena tugasnya memproduksi produk, yaitu berupa sayur kangkung. Setelah sayur kangkung ditanam dengan baik, disiram, diberi pupuk, akhirnya sayur kangkung tumbuh subur dan siap dipetik. Setelah sayuran kangkung dipetik, maka sayuran kangkung siap didistribusikan. Dalam hal ini yang bertindak
sebagai distributor adalah pedagang. Dari distributor, sayuran ini dikirim ke pedagang di pasar. Pedagang di pasar juga berperan sebagai distributor. Pedagang di pasar bertemu dengan konsumen, yaitu orang yang memiliki sayur kangkung untuk dikonsumsi. Dari tangan konsumen, sayur kangkung dimasak, diolah menjadi makanan yang kita konsumsi. Itulah proses atau kegiatan ekonomi pada sayur kangkung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naomi Safira Putri, kelas 4A. Skema kegiatan ekonomi sayur kangkung. Pertama, Pak Tani menanam dan merawat kangkung hingga subur. Yang kedua, kangkung dipanen. Yang ketiga, kangkung didistribusikan ke pasar-pasar, lalu dijual ke pembeli. Kangkung yang sudah dibeli dari pedagang diolah dan dikonsumsi. Contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sejugendis Humara Kodita, kelas 4A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nomor ini bercerita tentang kegiatan ekonomi pada proses penjualan kangkung. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan atau tanpa uang untuk meningkat nilai guna dari barang atau jasa. Gambar 1 dan 2 menceritakan kegiatan produksi, yaitu usaha tani kangkung yang dilakukan oleh petani sebagai produsen. Gambar 1, petani melakukan pengolahan tanah, penanaman, dan pemeliharaan tanah di kangkung supaya gembur dan dibuat bedengan. Kemudian petani menaburkan benih di atas bedengan. 7 hari kemudian kangkung mulai tumbuh. Setiap hari petani merawat tanamannya dengan menyiraminya secara teratur, memberi pupuk dan membersihkan rumput yang tumbuh. Gambar 2 menunjukkan kangkung yang sudah memasuki umur 30 hari dan bisa mulai dipanen. Panen kangkung dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Agar kangkung tetap segar dan tidak mudah layu, kangkung yang sudah dipanen kemudian dibersihkan akarnya dari tanah yang masih melekat. Lalu kangkung diikat dan siap untuk dijual. Selanjutnya kangkung akan memasuki kegiatan distribusi, yaitu proses penyampaian barang, yaitu kangkung dari produsen ke konsumen. Gambar 3 dan 4 merupakan kegiatan distribusi. Kangkung yang sudah diikat tadi akan dibeli oleh pedagang, pengumpul, atau tengkulak yang datang ke petani. Pedagang pengumpul ini biasanya datang ke desa-desa yang banyak menghasilkan sayuran, kemudian membeli sayuran dari petani dalam jumlah yang banyak. Di Samarinda biasanya petani menjual kangkungnya ke pedagang pengumpul dengan harga Rp1.500 per ikat. Gambar 3 menunjukkan pedagang pengumpul yang mengangkut kangkung yang sudah
dibeli tadi ke pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka. Kangkung harus segera dibawa ke pasar agar pada saat dijual kangkung tetap segar. Dapat dilihat pada gambar 4. Samarinda. Biasanya pedagang pengumpul akan membawa kangkung ke pasar sendiri. Berbagai jenis sayuran yang ada di pasar sendiri, di antaranya berasal dari teluk dalam, lempake, dan palaran. Kangkung ini kemudian akan dibeli oleh pedagang besar seharga Rp2.000 per ikat, untuk kemudian dijual kepada pedagang pengecer, termasuk pedagang sayur keliling, seharga Rp2.500 per ikat. Pedagang pengecer inilah yang akan menjual kangkung di berbagai pasar tradisional yang ada di Samarinda. Contohnya adalah Pasar Kedondong, Pasar Rahmat, Pasar Pagi, Pasar Ijabah, Pasar Impres, dan lain-lain. Kang pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer adalah contoh distributor, yaitu orang melakukan proses penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, kangkung akan dibeli seharga Rp3.000 per ikat oleh konsumen, yaitu orang yang memakai atau menggunakan barang. Contohnya adalah ibu rumah tangga yang membeli kangkung. Gambar 5 menunjukkan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai atau menggunakan barang. Kangkung yang sudah dibeli tadi kemudian dibawa pulang dan dimasak menjadi hidangan yang lezat. Perbedaan harga kangkung dari petani, pedagang sampai ke konsumen disebabkan adanya proses pemasaran, di mana setiap pihak yang terlibat ingin memperoleh keuntungan dari usahanya. Demikian kegiatan ekonomi dalam proses penjualan sayuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebunan teh. Teh ditanam dan dirawat oleh petani teh. Kemudian teh diproduksi dan atau diolah di pabrik, dan teh dibungkus dalam kotak, lalu didistribusikan ke pasar atau swalayan. Lalu teh dikonsumsi oleh masyarakat dengan cara diseduh dengan air panas, lalu teh siap diminum. Nama saya Cantika Iva Kusuma Ardani, kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Pramaseli dari kelas 4A. Nomor absen saya 14. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Perkebunan teh. Perkebunan teh. Biasanya kebun teh berada di pegunungan. Daun teh dipetik oleh para petani teh. Kemudian daun teh dibawa ke pabrik pengolahan teh.
diproduksi untuk menghasilkan teh yang berkualitas dan dikemas. Selanjutnya produk teh didistribusikan atau dipasarkan ke pasar penjual, biasanya ke pasar tradisional atau swalayan maupun di supermarket. Biasanya teh yang sudah dibeli oleh kita sesudah seduh dengan air panas, biasanya juga ditambahkan gula atau susu jika suka. Teh siap untuk diminum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganes Astagina Prabowo. Saya dari kelas 4A nomor 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Pertama, produksi. Pengertian dari produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Orang yang berperan dalam kegiatan produksi disebut produsen. Kedua, distribusi. Pengertian dari distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa. Orang yang berperan dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Ketiga, konsumsi. Pengertian dari konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan barang atau jasa. Orang yang berperan dalam kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kali ini saya akan menjelaskan dengan gambar. Gambar pertama ini ada petani. Petani berperan sebagai produsen karena dia menanam padi dan menghasilkan beras. Padi yang sudah panen menjadi beras akan disalurkan dan dijual di pasar. Dengan bantuan sopir pengangkut padi, beras tadi disalurkan ke pasar. Sopir pengangkut padi berperan sebagai distributor. Kemudian beras tadi dijual di pembeli. Pembeli berperan sebagai konsumen. Konsumen menanak beras sehingga menjadi nasi yang kita konsumsi sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Faslia Mafiska. Saya dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan teh. Pabrik teh sebagai produsen pengolahan teh yang dipetik oleh petani di perkebunan teh, lalu dikemas, lalu didistribusikan oleh distributor, lalu diantar ke pasar dan swalayan, lalu konsumen membelinya dan menikmatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Kesyakli dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran, di mana di sini sayur kangkung yang kita makan sehari-hari sebelum sampai ke kita telah mengalami proses kegiatan ekonomi yang panjang. Sayur kangkung tersebut yang awalnya berasal dari hasil pertanian. Perhatikan gambar skema kegiatan ekonomi sayur kangkung berikut. 1. Kangkung ditanam dan dirawat secara teratur oleh petani. Hasilnya kangkung menjadi tumbuh subur dan siap dipanen. 2. Kangkung yang sudah siap dipanen oleh petani, jenis pekerjaan yang berperan adalah petani. Hasilnya kangkung yang sudah dipanen. 3.
kangkung siap untuk diantarkan ke pasar-pasar. Jenis pekerjaan yang berperan adalah supir pengantar kangkung. Hasilnya kangkung sampai di tempat tujuan, yaitu pasar. 4. Setelah sampai di pasar, kangkung dijual kepada pembeli. Selain dijual di pasar, kangkung tersebut umumnya dijual oleh pedagang sayur dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam tahap ini adalah pedagang sayur. 5. Kangkung yang dibeli dari pedagang dapat dimasak dan dikonsumsi oleh kita. Demikian penjelasan singkat dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang selalu mengkonsumsi teh dengan cara mereka untuk diminum. Demikian, terima kasih. Demikian penjelasan singkat dari saya, Moses Sifadelia, kelas 4A, tentang kegiatan ekonomi pada pabrik teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita membahas tentang kegiatan ekonomi, maka kita berarti akan membahas 3 pekerja ekonomi. Yang pertama adalah produsen. Di sini kita mengambil contoh produk teh. Produsen adalah pelaku pertama yang merupakan penyediaan bahan baku utama hingga menjadi bahan siap konsumsi. Di dalam gambar, produsen adalah para buruh pemetik pucuk daun teh. Lalu pabrikan. Setelah pucuk-pucuk daun teh dipetik, tentunya tumbuhan akan cepat layu atau membusuk. Jika tidak diolah atau diawetkan, pabrik mempunyai peran penting untuk mengolah teh tersebut agar menjadi lebih tahan lama dan mengkomposisikan dengan bahan lain agar lebih nikmat rasanya. Nanti setelah dikonsumsi, cara pengemasan pun penting. Selain menjadi identitas perusahaan, juga agar bahan baku tetap baik. Lalu yang kedua adalah distribusi. Pelakunya disebut distribusi. Adalah cara teh yang sudah dikemas tadi bisa dipasarkan. Fungsi di sini adalah para supir mengangkut teh yang mengantar teh tadi ke pasar, mal, warung, dan juga pedagang yang selalu menyediakan stok di lapak atau kios-kios mereka. Terakhir adalah konsumen. Konsumen bisa siapapun menikmati teh. Adalah mereka yang disebut konsumen, yaitu orang-orang yang selalu mengkonsumsi teh dengan cara mereka untuk diminum. Demikian, terima kasih. Demikian penjelasan singkat dari saya, Moses Sifadelia, kelas 4A, tentang kegiatan ekonomi pada pabrik teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Afara, kelas 4A, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi meliputi produsen, produksi, distributor, distribusi, konsumen, dan konsumsi.
Kita lihat gambar yang pertama, yaitu tentang perkebunan teh. Di sini ada gambar petani teh atau disebut produsen dan guru pemetik teh yang sedang memanen teh. Selanjutnya akan dijual ke pabrik-pabrik teh. Petani melakukan kelipatan menjual teh selain sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Hasil juga akan digunakan untuk kegiatan ekonomi di perkebunan, misalnya membayar upah buruh pemetik teh, pembelian pupuk, dan lain-lain. Gambar kedua yaitu gambar pabrik teh yang sedang melakukan proses pengolahan. Di gambar karyawan pabrik yang menyortir memilih teh layak konsumsi. Gambar kedua ini banyak menyerap tenaga kerja karena mesin pabrik butuh tenaga manusia untuk menjalankan proses produksi. Pabrik akan melakukan pemakingan, pengemasan untuk mempermudah menyalurkan ke konsumen. Yang ketiga, teh yang sudah dikemas siap disalurkan. Distributor akan menyalurkan teh ke berbagai daerah sasaran utamanya. Yang keempat adalah pasar tradisional dan swalaya. Kegiatan distributor ini melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan ekonomi. Misalnya distributor akan merekrut beberapa sopir dan kenek sopir untuk beberapa kelancaran proses penyaluran dari distributor selanjutnya ke agen penjualan. Yang kelima, dari agen biasanya akan diterima oleh pengecer setelah teh sampai ke pasar, dan swalayan konsumen atau pemakai bisa dengan mudah membelinya untuk kemudian diseduh dan dikonsumsi dalam kegiatan sehari-hari. Sekian dan terima kasih video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafifa dari kelas 4A. Hari ini saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi yang meliputi produsen, produksi, distribusi, konsumen, dan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi menanam kangkung, yang gambar pertama itu adalah petani sebagai produsen menanam kangkung dan merawatnya dengan baik. Untuk gambar kedua itu adalah kangkung sudah siap dipanen dan akan dipanen oleh petani sebagai produksi. Untuk gambar ketiga itu adalah kangkung siap diantar ke pasar oleh supir pengangkut sayur sebagai distributor. Untuk gambar keempat itu adalah kangkung dipasarkan dan dibeli oleh pembeli dan dijual oleh pedagang berperan sebagai konsumen. Untuk gambar kelima itu adalah kangkung yang dibeli dari pedagang, yang dimasak dan dikonsumsi oleh pembeli yang berperan sebagai konsumsi. Demikian penjelasan dari saya.